Oh sorry. Buonasera. Buonasera. It's time to shopping. Oh, Enggak lah. oke. Langsung ini hati langsung berdebar-debar kalau dengar kata-kata itu. Jadi kita di tanggal berapa nih? 10 lagi ya. Kita masuk di tanggal 10 hari Sabtu Januari. Nggak terasa udah hampir pertengahan Januari saja ya, kayaknya baru beberapa hari kita tembak kembang api nak ya. Ternyata sudah mau tahun baru lah. Tahun baru udah mau masuk bulan Februari ya. Time flies. Saldi Iya. biasa mak kalau Iya, mama diskon. emang selalu mengejar yang namanya saldi. Ini mau kemana? Kita masih mau ke Joy Village ini. Joy Village Maximo. Kenapa ya senang kita ke Maximo yang? Karena udah biasa. Alasan lain? Jalannya juga gampang ya, gampang diakses ya. Begitulah. Jadi akhir tahun ini sampai akhir Januari, akhir tahun, awal tahun sampai akhir Januari itu masih saldi di mana-mana, masih diskon pokoknya. Saldinya sampai 70%. Nah, dia lampu merah lagi. Nah, apa topik kita hari ini yang mau ngomongin apa hari ini? Ngomongin apa ya? Ngomongin apa? Ayo, lupa ya? Wah, lupa dia. Padahal tadi udah latihan kan sebelum ini. Aduh. Tadi tuh kita tuh bicara how to work and live in Italy. Kayaknya itu deh tadi ya. Iya kan? Yang kurang lebih artinya bagaimana rasanya hidup dan bekerja di Italia. Mungkin pada khususnya di Roma lah ya case-nya. Sambil nyetir nih. Jadi kalau lupa-lupa dikit diingatkan aja. Itu kan kontennya mah? Iya ya. Nah, jadi jawaban ini pure dari pendapat pribadi. Nah, tiap orang pasti bisa beda-beda ya jawabannya ya. Nah, saya pindah kerja ke Roma itu dari bulan Oktober 2021. Jadi sekarang menuju tahun kelima. Tinggal di Roma dan bekerja di Roma. Apa yang saya rasakan di bekerja di Roma? Jadi mungkin yang pertama itu Roma ini seperti kota di Eropa, pada khususnya mereka punya bahasa yang dijadikan sebagai bahasa nasional, itu bahasa Itali. Dan itu digunakan sebagai official di kantor pemerintahan dan di sekolah juga. Jadi tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu impactnya banyak karena untuk bekerja, bersekolah dan bekerja di Roma, terutama yang kantornya bukan bersifat internasional, pasti dibutuhkan bisa bahasa Itali. Nah, kendalanya memang bahasa Itali tidak sepopuler bahasa Inggris
bahasa Perancis ataupun mungkin bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Arab ya. Jadi untuk belajarnya pun masih di tempatnya terbatas. Rekan-rekan yang mereka sekolah di sini S1 dan mungkin S2 kemudian berkesempatan belajar bahasa Itali, akhirnya mereka bisa bekerja karena mereka sudah belajar bahasa Itali. Nah, ini jembatan Sungai Tiber. Tiber River. Nah, itu satu ya. Jadi kalau kerja bersekolah dan mau kerja di Itali, pastinya yang bersangkutan harus belajar bahasa Itali. Nah, kalau tanpa belajar bahasa Itali rasanya sulit ya, sulit sekali. Bahkan untuk bisa masuk ke proses wawancara perusahaan-perusahaan sini pun rasanya nggak bisa. Itu mutlak jadi bisa bahasanya. Dan kalau misalnya berhubungan dengan pemerintahan di sini, ya orang pemerintah sini bisanya rata-rata bahasa nasional mereka. Ketika mau di approach dengan bahasa Inggris, mereka kebanyakan tidak bisa. Dan itu pengalaman pribadi kita ya berdua ya Mama Tika ya. Kita datang ke salah satu kantor yang kantornya pusatnya di Roma. Kemudian memang orang sini tidak bisa berbahasa Itali, jadi mereka nggak bisa melayani kita. Kita juga pernah ke rumah sakit dan sama dokter di sini pun tidak bisa berbahasa Inggris sehingga dicarikan orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi kendala bahasa memang terasa sekali di sini. Terus itu bekerja. Nah, karena tidak menggunakan bahasa Inggris, benefitnya bahwa saingan kerja di sini mungkin tidak sebesar persaingan kerja di Inggris, di Jerman, di Perancis atau di negara-negara berbahasa Inggris. Karena pasarnya khusus ya, yang bisa berbahasa Itali. Nah, untuk penghasilan, nah ini pasti semuanya pengen tahu kan penghasilan. Kalau penghasilan UMR-nya Itali itu masih di angka 800 euro, jadi tidak besar untuk UMR. Nah, jadi kalau pekerjaan yang mungkin S1 fresh graduate itu masih ada yang digaji 1.800, itu sudah bagus, dianggap sudah bagus. Nah, jadi UMR-nya masih di bawah Inggris, Jerman, Perancis, dan kalau kerja di perusahaan lokal pastinya ada pajak sekitar 30% yang dibayarkan. Tapi biasanya pemerintah sini kantor-kantor sudah motong itu langsung, jadi gajinya net. Biaya hidup gimana Mama Tika yang suka belanja? Seminggu kita kurang lebih 1 juta ke atas. 1 juta ya sekitar. Untuk makan ya. Itu udah rajin masak di rumah itu. Iya. Kayaknya kan sudah rajin memasak di rumah, karena kalau seperti Eropa yang lain kalau kita makan itu satu orang sih hitungannya minimal kalau KFC itu di angka 15 euroan lah ya satu orang, atau 10 euro lah kalau KFC doang. Jadi kalau makan itu sebenarnya biayanya mahal di sini, tidak murah kalau makannya ke restoran. Tapi kalau untuk grocery saja per minggu kita kalau keluarga tentu lebih ya, tapi per orang mungkin di angka 75 itu bisalah seminggu ya. Itu 75 euro, which is 1 sampai 1,5 juta lah. Oke, sebentar kita mau lewat dulu, jadi mau konsentrasi dulu. Sekarang itu tadi biaya hidup. Jadi kalau apartemen per orang itu kalau single room, single bed, kemudian ada toiletnya, tergantung lokasi ya, tergantung besar meter square-nya. Tapi kalau sendiri rasanya paling
rendah, low budgetnya itu dekat-dekat kota mungkin di angka 600-an euro. Tuh, di angka 600-an euro. Kalau di bawah itu mungkin toiletnya share sama yang lain. Nah, kalau untuk menyewa apartemen, kalau satu apartemen itu biasanya di angka, kalau furnish itu di angka 900-an ke atas. Kalau nggak furnish mungkin masih bisa 700-600. Namun ada biaya tambahan lagi. Biasanya itu exclude utilities seperti listrik, air, gas, dan ada biaya kebersihan, sampah, dan kondominium. Jadi include everything ya sekitar 1.200 kalau nyewa apartemen sendiri minimum. Ya, Mama Tika ya. Apa yang enak hidup di Italia, Mama Tika? Enak hidup di Italia itu. Iya. Mungkin dari sisi keteraturan ya di sini ya. Di sini teratur hidupnya ya standar Eropa lah. Utilitiesnya sudah bagus, listriknya aman, gasnya lancar gitu. Tapi ya memang hidup di kota Eropa pastinya lebih mahal daripada hidup kalau kita perbandingan di Jakarta misalnya nih ya. Walaupun Jakarta juga bukan kota yang murah, tergantung lokasi juga. Untuk sekolah, untuk pekerjaan, kita sih nggak melihat banyak orang Indonesia yang bekerja profesional di Italia. Di sini untuk pangsa pekerjaan yang istilahnya asisten rumah tangga atau pekerjaan yang di kelas non profesional itu memang banyak diambil oleh negara seperti Filipina, Bangladesh, India. Jadi mungkin pangsa pasar seperti kalau Indonesia kan banyaknya di Asia ya, contohnya di Taiwan, di Malaysia itu rame. Nah, jadi di sini memang kurang untuk profesional juga malah lebih sedikit lagi karena yang kendala di bahasa itu begitu. Tapi pekerjaan di sini seperti di engineering itu sebenarnya terbuka lebar karena mereka punya pasar itu di dalam negerinya. Mobil-mobil mewah seperti Ferrari dan Fiat, mereka punya galangan kapal mereka itu, mereka sangat maju di bidang itu, termasuk bidang-bidang seperti kesehatan, medical. Mereka istilahnya punya resource di sana. Cuman ya itu belajar bahasanya saja. Kalau untuk sekolah yang kita tahu, sekolah negeri di sini itu dari SD sampai SMA itu gratis kalau sekolah negaranya, tapi memang dengan bahasa Itali. Jadi yang mau masuk sekolah negeri harus bahasa Itali. Nah, untuk kuliah yang kita dengar juga program S1-nya itu rata-rata bahasa Itali, walaupun sudah mulai banyak yang bahasa internasional. Kita pernah tahu ada adik-adik yang kuliah di sini dan mereka ada yang dengan bahasa Itali dan ada juga yang dengan bahasa Inggris. Uang sekolah lebih murah daripada sekolah di Inggris, di Perancis, dan kalau untuk Jerman mungkin Jerman yang paling murah ya untuk sekolah karena ada subsidi pemerintah. Yang kita tahu juga banyak siswa Indonesia yang kesini, mereka ngelamarnya itu dengan biaya sendiri, tapi begitu sudah mulai kuliah mereka mengajukan beasiswa dari negara berkembang dan banyak yang dapat dan dibiayai oleh kampus atau
dapat beasiswa dari pemerintah daerah setempat. Begitu. Nah, jadi sebenarnya cukup menarik ya, cukup menarik untuk sekolah di Italia karena beasiswanya banyak ada dan pemerintahnya tertarik untuk memperbanyak beasiswa tersebut karena mereka ingin juga jadi center of excellence study di Eropa untuk mengejar ketinggalan dari contohnya Inggris, Jerman dan Prancis gitu. Jadi pemerintah Italia memang menggalakkan kelas-kelas yang dibuat dalam bahasa Inggris. Kita juga ketemu sama adik-adik yang mereka sekolah S2 di sini dan kemudian sukses meneruskan berkarir di Italia ataupun di negara-negara tetangganya. Begitu. Itu sih pengalaman kita ya, kurang lebih Mama Tika ya, bahwa rasanya sih yang mungkin kalau saya boleh bilang ya nyaman tinggal di Italia, di Roma. Dan Italia ini kan negara yang sudah kerajaan yang dulunya kerajaan yang sangat tua sebelum Masehi, dan mereka memang sejarah Roma itu sangat tua dan termasuk pusat peradaban dunia. Jadi kalau tinggal di Roma bisa melihat ya peninggalan-peninggalan kota Roma yang tersebar di mana-mana, terutama di kerajaan Roma yang di pusat kota Roma itu sangat banyak. Bahkan kita sendiri masih banyak rasanya yang pojok-pojok yang belum kita lihat peninggalan Roma itu. Dan hebatnya banyak bangunan-bangunan itu yang bersejarah, baik kerajaannya, baik peninggalan gereja-gerejanya itu masih terjaga baik dan bisa kita lihat. Dan istilahnya banyak seven wonder yang ada di Roma, contohnya Colosseum, contohnya gereja Pantheon dan tempat-tempat lainnya begitu. Jadi kalau tinggal di Roma ya memang bisa puas jalan-jalan sekitar kota Italia di Italia, dan juga bisa cross border ke Prancis, ke Jerman, negara-negara Eropa lainnya begitu. Kalau di bidang transportasi mereka transportasinya memang bukan yang terbaik di Eropa, tapi cukup terintegrasi dari kereta, kendaraan istilahnya bus, tram itu ada semua. Dan untuk tiket kita bisa ngambil yang per trayek, per hari, per minggu, per bulan, dan ada juga yang per tahun gitu. Jadi ya kalau tinggal di sini dan menggunakan murni public transport itu bisa-bisa aja gitu, dan cukup nyaman kok. Kita ngerasain ini sama Tika ya, keretanya bersih. Kalau on time sih bukan yang on time ya, karena sering cancel juga, kadang juga. Untuk tahun ini malah banyak demonstrasinya, jadi begitu mereka strike ya itu alamat nggak ada kereta gitu. Kita hampir sampai nih, dari tadi berkoceh berapa lama ya tadi, 30 menitan nih kayaknya. 15 menit berkoceh, tapi mudah-mudahan jadi ini ya, jadi ada sharing knowledge buat yang lain, yang terutama yang mau berpikir untuk mau study ataupun kerja di Roma atau Italia, begitulah. Oh ya, satu lagi yang bunyi tadi kedengeran tet, orang Roma bukan yang tersabar di jalan raya, jadi begitu mereka dipotong dikit ya net gitu. Tapi it's okay gitu. Dan orang Roma pada umumnya Italia mereka sangat ramah loh, ini kan Mama Tika, kalau kita sapa dengan buongiorno, buonasera, mereka pasti membalas. Mereka orang yang sangat warm sekali itu, apalagi kalau yang kita pun bisa bahasa Italia, wah itu mereka sangat menghargainya. Itu mungkin karena kita sudah mau sampai juga nih. Ada yang lupa nggak Mama Tika? Yang Mama Tika mau highlight di sini kurang lebih? Tidak ada ya. Setuju ya, sepakat ya kurang lebih ya. Kurang lebih sepakat. Nah,
kita udah sampai nih di Mall Maximonya. Gitu. Sekian dari saya melaporkan. Nah, di mall ini kalau yang murah belanjanya itu di Primax nih. Oh ya, Ada. itu belanja Eropa rasa Asia itu rasanya. Dan ternyata Murahnya Asia gitu. murahnya Itali. Murahnya Italia ya, betul. Primax. Dan orang Italia juga ramai yang belanja di situ, luar biasa. Kalau hari-hari tertentu itu penuh. Nah, ini kita mengadu keberuntungan lagi di mana? Situ ya. Oh, kita mengadu keberuntungan lagi untuk cari parkir. Sebagai navigator Harus cepat dan tanggap mencari kesempatan-kesempatan itu. Nggak boleh terlambat. Terlambat alamat parkir jauh. Mudah-mudahan bapak yang di depan tidak melihat. Mudah-mudahan dia ditutup penglihatannya sehingga tidak bisa melihat. Itu kayaknya ada juga deh, bukan ya? We go here. Iya, dia kayaknya ngeliat itu, tapi nggak apa-apa. Rasanya ini nggak rame-rame banget hari ini. Wah, udah ada 2 di sana. Itu hijau, enggak bisa. Oh ya, ini yang green. Bukan, itu yang solar ya. Wah, itu rezeki dia. Rezeki dia. Oh, udah ada. Dia pun ternyata tidak mendapatkan rezeki itu. Enggak, kita harus mundur. Dia mau kemana kawan ini? Dia mundur. Oke. Ini mau keluar. Ini juga keluar nggak sih? Enggak. Enggak ya. Situ tadi. Situ ya. Oke. Left Apakah side. dia masuk sana? Oh, udah ngambil. Udah ya. Tunggu. Udah ya. Belum ya? Enggak tahu. Udah itu. Udah, belum. Kayaknya udah ya. Belum. Oke. Masuk aja lah dulu. Right. Kita cucukkan Allah. Iya, udah. Udah ya. Kita lihat tadi kan. Baik, kalau begitu kita akan mundur. Ya. Kita cari dulu ya. Kita cari dulu ya. Oke. Udah dapat Udah. parkiran. Dapat tempat yang bagus. Iya. Harus diingetin. Iya, kita dapat tempat yang bagus di sini. Jangan sampai. Nah, sekarang kita mau menuju ke dalam mallnya. Ya. Oh, careful. Mau ngapain di mall? Main ke Joy Village. Mau main apa di sana? Main lempar-lempar, main basket. Iya. Main tembak-tembakan juga. Ya udah. Ayo kita jalan. Ayo. Tapi makan dulu ya. Kita Iya. makan dulu. Kita ngisi Sumatera dulu ya. Oke. Ngisi bagian tengah dulu. Oke. Masih rame loh, Mak. Iya kan? Ayo.
towernya. Dapat 3. Alright. Nice. Lampunya belum hidup ya. Ah, itu kosong ya. Bangkunya ya. Oh, no. No ya. Oh iya, itu juga punya Joy Village loh ya. Apa? Kan kayak yang kayak gitu tuh nggak bisa menang. Hampir nggak bisa menang. Hampir nggak bisa menang ya. Ya gitu lah ya. Ya, kemana? Oh, ada bangku yang kosong tuh. Mau disikat nggak bangkunya yang kosong? Ada bangku yang kosong. Masih ada dekornya. Iya kan? Sayang. Kita ngikutin bos aja nih. Kenapa? Udah muter-muter sama Tika ya? Nah, dia mau ini. Apakah dibeli? Oh, lagi diskon. Lagi diskon nih, saat terbaik nih membeli karena minusnya 50%. Wah. Kita lihat-lihat dulu ya sampai ketemu. Mau lihat dulu? Iya. Ayolah kita ke sana dulu. Kemana? Ke sana, muter. Tadi Ayang katanya bilang Primark. Tunjukin mana Primark itu. Nah, ini Oh iya, Primax itu di ujung dan semua orang ke ujung. semua orang ke ujung. Karena mungkin ada beberapa tempat ya yang punya Primark kan. Kita jadi ngomongin Primark, kita jadi iklan Primark. Oh, lampunya masih ada. Timberland. Terus kalau di Roma itu banyak mallnya nggak di tengah kota, Mamatika? Oh ya? Lokasinya biasanya di outskirt-nya kota Roma dan bangunannya Iya, itu memanjang, tidak tinggi gitu. Nah, jadi banyak yang Kenapa di luar kota Roma? karena di dalam kota Roma itu sendiri pembangunan memang dibatasi karena begitu banyak lokasi yang sebenarnya itu banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Romawi kuno. Jadi kalau dilakukan penggalian yang ketemu nanti ya peninggalan kerajaan kota Roma dan akhirnya lokasinya nggak boleh dibangun juga, ya kan, di ban. Dan penggalian itu memang dibatasi sih di kota Roma. Nah ini Primax yang ramai. Nah ini yang tadi di sebelahnya ada tempat mainannya Rehan. Iya.